Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa TV. Ketemu kembali bersama saya Herni Yaakob. Sekarang saya berada di area workshop lingkungan PT Karunia Awan Nusantara. Kali ini kita akan berbincang bersama Direktur Utama PT Karunia Awan Nusantara. Beliau adalah salah satu pengusaha muda yang berada di kota Cilegon, energik dan juga sangat inovatif. Beliau bernama Bapak Ikhwan Mahmud yang sehari-hari dipanggil Kang Awan. Untuk lebih lanjut keseruannya, mari ikuti saya. Waalaikumsalam Pak Herman. Ya, saya Awan, iya Herman Siri TV. Pak, kita akan berbincang-bincang hari ini dengan waktu yang paling tidak lama ya Pak ya. Boleh. Boleh kita ke lokasi langsung Pak? Boleh, siap. Luar biasa nikmatnya nih Bang ya duduk seperti ini. Terima kasih nih Pak Herman sudah datang berkunjung ke tempat saya. Tempat yang sederhana mungkin ya. Lihat aktivitas PT Karunia Awan Nusantara. Iya, tapi luar biasa juga sih Pak Awan. Sebenarnya ini kita juga nggak menduga ya. Sepertinya kayak tempat biasa ketika kita masuk, luar biasa juga kan. Ya, Pak Ikhwan Mahmud sehari-hari dipanggil Kang Awan. Memang luar biasa ya, masih muda. Ternyata saya pikir sudah umur berapa gitu ya, ternyata usianya masih muda. Kalau usia nggak muda sebetulnya, cuma menolak tua. Tapi itu yang lebih menarik dibandingkan kita. Ya, Pak Awan, kegiatan Pak Awan ini memang luar biasa padat ya Pak Awan. Nah, di samping itu sebagai pengusaha, sebagai juga banyak yang sudah memiliki suatu karya Mas. Pak, selain kegiatan sebagai pengusaha, apa sih Pak Awan kegiatan lainnya? paling besar memang saya sehari-hari bisnis ya. Iya. Tentunya pengusaha menjalankan sebagai ya pimpinan atau sama saya pendiri dari PT Karunia Awan Nusantara ini lebih banyak bergerak sih di bidang engineering dan Fabrication itu construction, melayani perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik dulu lokal tapi alhamdulillah sudah go luar pulau. Alhamdulillah bisa jadi go internasional ya. Amin. Mudah-mudahan. Tapi ada nggak kegiatan-kegiatan selain itu dari organisasi sebelumnya itu? Saya ada beberapa ikut ya. Ya biasa dulu lagi sekolah ya ikut organisasi sekolah, lagi mahasiswa ikut beberapa organisasi kemahasiswaan. Sudah saat ini ya saya ada di Kadin Pusat, ada di Kadin Banten, ada di Kadin Cilegon. Wah, ternyata memang betul dibilang potensial itu seperti ini ya. Ya. Mudah-mudahan. Ya, Kang Awan ini bisa membayangkan besarnya ini ya. Sebagai pengusaha kan bilang pengusaha juga pengusaha ya. Tapi prosesnya itu seperti apa sih? Pernah jadi rasa dukanya itu apa gitu? Saya rasa sama Pak. Artinya sama proses ya. Proses itu sama dengan kebanyakan orang. Saya juga pernah jadi buruh di pabrik dulu, sama kita memulai dari bawah.
Ya berkat mungkin satu kerja keras. Jadi saya pernah sama Anda mengalami kerja yang sampai 16 jam sehari. Terus yang kedua ya tentu support dari keluarga saya. Support. Kebetulan memang saya yatim dari kecil. Jadi mungkin kakak-kakak saya, keluarga saya, support saya itu kan ada dan doa dari, tentu saja doa dari dan doa dari ibu saya. Iya. Berarti kakak sendiri juga mensupport ya. Support. Alhamdulillah. Tapi ya proses dari bawah, sama dari merintis. Bahkan saya sampai sampai saya clipping tuh kenang-kenangan. Iya, PO pertama saya itu 1.700.000 tahun 2000, kurang lebih 2008 lah. Iya. Jadi sama saya ada clipping gitu, saya di-cut buat kenangan bahwa saya memulai usaha itu nominal seperti pekerjaan ya. Wah, perintah kerja 1.700.000 saya kerjakan sendiri. Alhamdulillah ya, sedikit tentu sama aja, jatuh bangun ada. Tapi pada saat menerima, kan baru mulai nih ya, terus ketika menerima nominalnya seperti tadi disebutkan itu, seperti apa reaksi daripada senang namanya kita baru mulai ya, yang tadinya saya dari buruh. Terus begitu dapat pekerjaan walaupun nilainya kecil, senang. Iya. Waktu itu pertama kali ini. Tapi dengan sekarang ini kondisinya kan boleh dibilang mulai berkembang ya, bahkan bisa dikatakan berkembang ya. Alhamdulillah. Sekarang ini juga banyak kan sebenarnya untuk di karunia Awan Nusantara ini. Kalau total keseluruhan 700-an, tapi itu tersebar di beberapa titik. Kalau per saat ini itu ada di 13 mitra kami. Oh, 13. Berarti mulai banyak proyek-proyek ini ya ceritanya. Pasca COVID sepertinya sudah mulai agak berkembang ya. Berkembang. Pasca COVID kita memang sempat agak turun ya di COVID itu, agak turun. Tapi alhamdulillah saat COVID juga saya tidak ada pengurangan dari karyawan. Tapi tidak ada juga menjadi penurunan gitu ya. Saya coba terus bertahan. Itu sudah ada PHK dari COVID sampai sekarang. Alhamdulillah sekali ya. Alhamdulillah. Ya bertahan lah. Jadi kalau untuk perusahaan ini sendiri, engineering dan construction itu sendiri, itu kemana aja sih marketnya Pak? Kami kebanyakan di industri ya. Ada industri kimia, ada industri baja, industri makanan, gula. Dan rata-rata memang industri-industri yang multinasional, bahkan industri-industri yang PH. Penanam modal asing semua ya, di chemical, gula, terus baja, makanan, pelabuhan, ya. Tapi tercover itu semua gitu ya. Saat ini alhamdulillah beberapa mitra kami masih percaya ya. Di semen juga, saya lupa tadi di semen. Iya, semen banyak. Semen juga ada ya. Pabrik semen. Banyak sekali nih ya. Wajar lah kalau anak staffnya sendiri mendampingi banyak nih ya. Ya di head office kurang lebih 25 orang. Kalau saya tersebar di titik-titik proyek. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi berjalan dengan lancar aja gitu ya. Jadi kalau untuk workshopnya sendiri, apa yang dikerjakan itu Kak? Workshop itu saya ada punya workshop, nanti mungkin kita bisa lihat ya, bisa kita lihat saat nanti kita
bulan ya rata-rata ya fabrikasi melayani permintaan atau partnya pabrik yang kita bentuk fabrikasi itu kita bikin, kita kirim dan kita install. Apakah itu belinya dari bahan baku dulu atau bagaimana? Sama ada bahan baku dulu, raw material, tapi kita ada sudah ke tahap engineering itu. Jadi beberapa kami yang mengengineering sendiri. Tapi nanti kita bisa lihat ya nih Pak ya, untuk tidak sekaligus kita mengetahui sisi seperti apa sih pembuatan daripada engineering di sini, workshopnya gitu ya. Jadi anak-anak lagi proses menggambar ada, lagi proses menghitung ada. Ya. Jadi ada ininya juga ya. Ada. Kita ada divisi sendiri ada, engineer-nya ada, pengadaan ada, semua sudah. Bahkan kami lagi proses tahap pemisahan. Artinya biar terkonsentrasi dulu menjadi satu di Karunia Awan Nusantara. Tapi seiring waktu berkembang, kami coba biar lebih efisien, kami pisahkan. Jadi ada divisi alat berat dan truk dan lain-lain itu saya pisahkan di Putra Awan Logistik. Seperti itu. Jadi ada alat bantu lainnya seperti scaffolding dan lain-lain kita pisahkan lagi di Karya Putra Takratau. Jadi kami sudah menciptakan anak-anak perusahaan yang khusus untuk mensupport kegiatan dari induk perusahaan. Berarti sudah ada anak perusahaan sudah kami dalam proses kesana lagi pemisahan supaya secara kinerja, secara administrasi lebih mudah. Nah, tetap satu manajemen gitu. Ya, tetap induknya itu Karunia Awan Nusantara. Oh gitu, berarti memang lebih meluas lah ya, memperluas ya, agar tidak menjadi satu kerancuan kinerjanya ya. Ya, contoh dalam kegiatan kami itu kan membutuhkan kren. Ya, kami ada punya kren berapa unit, punya inovator, punya alat berat, dan truk juga kita punya sendiri. Terus alat-alat seperti itulah, alat berat. Truk kita ada 20 unit. Terus alat berat yang ekskavator itu ada 6 unit. Jadi karena itu membesar, kita butuh konsentrasi, jadi dibentuklah anak perusahaan yang mengurus itu supaya lebih terkonsentrasi lagi, lebih administrasinya lebih simple, lebih tertata itu ya. Jadi kami bisa fokus terus ke core business kami itu di engineering and construction. Untuk Minum, boleh kita minum dulu biar lebih enak lagi ngobrolnya. Ya, kawan, kan kayak jelas gitu ya. Kawan sebagai usaha kan banyak sekali sih bidang-bidangnya gitu. Apa kesulitan gak sih seperti adanya banyak bidang seperti di Karunia Awan Nusantara itu sendiri? So far sih kesulitan tentu ada. Ya, ini kesulitan tentu ada. Tapi so far karena kami menerapkan sistem kebersamaan, saya tumbuhkan di manajemen kekeluargaan. Ya, dengan bersama-sama kita bisa lewati kesulitan. Tentu kesulitan pasti ada. Tapi alhamdulillah bisa kita lewati. Karena saya anggap semua karyawan itu keluarga saya. Makanya kita setiap tahun ada family gathering. Terakhir tahun kemarin di Puncak, di apa gitu, di salah satu kita open bareng, live bareng gitu.
untuk meningkatkan kekuatan dan saling silaturahminya itu juga. Biar ketemu ikatan. Ada mereka merasa memiliki lah. Iya. Di satu sisi itu seperti itu ya. Wah itu memang patokan kita dari suatu keberhasilan biasanya bagaimana kita memberikan suatu kesatuan itu ya. Ya, alhamdulillah. Ada bonus-bonus kan dengan karyawannya? Oh, ini ya, Pak Herman ya. Mudah-mudahan. Biasanya dengan ada gitu kan biasanya ada acara prize ya. Anak-anak semua yang mau Gitu ya. Setidaknya ada suatu kepuasan lah untuk daripada Kang Awan sendiri sebagai direktur utamanya. Ya. Kang Awan, selain daripada itu ada nggak sih dukanya gitu sebagai seorang pengusaha nih? banyak sekali. Banyak ya. Pernah jatuh nggak sih waktu dalam perusahaan ini sendiri gitu? banyak. Terus seperti apa rasa jatuhnya itu? Apa yang dirasakan dari Kang Awan? Tapi kita terus misalkan contoh ada beberapa kendala yang sampai yang merugi itu ya banyak juga, tapi tetap kita selesaikan. Saya artinya kita komitmen penuh terhadap perjanjian dan klien kita, apapun yang terjadi kita tetap selesaikan. Artinya tidak membuat panik ya, gitu ya. Tapi dibuat enjoy aja untuk bisa menyelesaikan masalah itu ya. Iya. Banyak dukanya, waduh kalau diceritakan itu ini dan cukup Bisa keluarin air mata nih ceritanya. bisa mengeluarkan air mata itu. Saya juga kan waktu masih di lapangan ya hampir kejatuhan gear gitu. Banyak lah. Banyak ya berarti. Kalau kan orang lihat kan tuh Kang Awan seorang pengusaha direktur utama kayaknya nyantai aja gitu ya. Ternyata apapun itu ada kesulitan. Iya, zaman dulu tuh maksudnya dulu kita kan udah 16 tahun ya berdiri 16 tahun kan banyak kan. Apalagi misalkan dulu technical kalau sudah deadline bisa saya langsung. Gitu, saya tengah malam masih bisa ada di Sebagai seorang direktur langsung tangan aja bisa. Jadi saya masih ada di produk itu tengah malam. Kalau sudah deadline-nya dikit ya, deadline ada batas waktu pekerjaan sudah harus selesai. Kang Awan sendiri punya bidang seperti ini atau ngambil sekolahnya? Kebetulan memang sekolah saya ditengok. Gitu. Terus bekerja dulu di orang di dunia ini, akhirnya bisa mandiri. Seperti yang di awal saya ceritakan ya, seperti air mengalir aja lah saya jalannya. Yakin aja ya. Udah. Wah ini sebagai anak bungsu ya gitu. Ya. Sama Pak, saya kantor juga nggak punya. Ya dulu saya kantor nggak punya, jangan ke workshop, jangan ke kantor aja nggak punya saya. Berarti benar-benar memang kita nol banget ya perjuangannya gitu ya. Berarti dukanya itu ya betul-betul dirasakan gitu ya. Betul. Sekarang bicara dengan sukanya nih. Apa aja yang suka-sukanya itu yang sekarang menjadi kan pasti ada yang sudah dilewati masalah-masalah walaupun tetap ada setidaknya. Sukanya apa ya? Ya banyak juga lah, alhamdulillah ya. Kebersamaan itu ya. Kebersamaan semua bersyukur. Cuma akhir-akhir ini mungkin saya ada perang merenung ya. Merenung artinya lebih faktor umur tadi ya. Iya, janganlah masih muda lah. Lebih pengen bermanfaat sih bagi orang lain gitu. Saya harus gimana ya biar saya bisa lebih bermanfaat lah sama orang lain. Artinya di sekarang ini lebih mau mengembangkan di rasa-rasa sosialnya gitu. Ya sering ada ini di batin ya, dengan kondisi sekitar atau bagaimana kadang kota Cilegon ini cita-cita ya, cita-cita. Coba ada
lembaga pendidikan yang benar-benar tingkat internasional di Cilegon, terus menghasilkan SDM yang benar-benar mumpuni. Jadi semua orang Cilegon yang qualified bisa sekolah di situ. Kayak gitu-gitu. Karena saya terpikir lebih berpikir untuk bagaimana saya bisa bermanfaat bagi orang lain. Tapi kadang saya bingung juga. Saya nggak tahu, karena mungkin melihat di keseharian saya agak lebih concern sebetulnya ke bidang pendidikan. Mulia sekali. Makanya ke bidang pendidikan, makanya saya ada beberapa yayasan juga yang saya bantu untuk dunia pendidikan. Saya lebih concern terhadap pendidikan karena menurut saya kita bisa maju kalau pendidikan kita maju. Saya meyakini itu. Kalau pendidikan kita maju, itu dengan sendirinya mungkin bangsa kita atau masyarakat kita berganti. Artinya walaupun kita sebagai pengusaha, tapi ini juga mengingatkan rasa pendidikan yang di generasi kita. Ya. Luar biasa. Dan tercapai itu Pak. Amin. Kang Awan ya. Bisa juga belum tahu. Ya, tapi kan itu udah suatu keinginan yang sangat mulia menurut saya. Belum tahu jalannya seperti apa yang mungkin bisa saya lakukan. Iya, setidaknya kan Kang Awan sendiri memiliki workshop dan untuk bisa mereka untuk trainingnya atau mereka untuk pelatihannya, prakteknya. Gitu. Tapi lebih condong lainnya ke teknik kan gitu. Ya. Wah, mudah-mudahan nih ada yang mendengar nih Pak Kang Awan. Mudah-mudahan dari Dinas Pendidikan untuk provinsi bahkan untuk ISAK bisa lebih memikirkan Kota Cilegon dijadikan tempat teknik yang luar biasa nanti. Ya, saya rasa saya meyakini itu ya. Kita butuh betul itu bagaimana memikirkan dunia pendidikan kita. Jadi bukan untuk saat ini, tapi untuk Ke depan lah ya. ya masa depan generasi kita nanti. Iya. Minimal di angka kepala 5 lah ya. Ya. Jadi lebih condong ke sosialnya itu kan lebih mulia kalau saya bilang. Ya. Nah di samping itu sendiri ada nggak sih kawan untuk perusahaan gitu dan lain baru gitu kan? Ada kita beberapa rutin, tapi saya rasa Tapi udah disebut lah ya. saya tidak suka untuk publikasikan. Iya. Tapi setidaknya adalah untuk mereka ya. Itulah yang membuat Kang Awan sendiri menjadi kesuksesan itu atas doa-doa yang Kang Awan berikan pada orang tepat gitu ya. Insya Allah di sini merah putih Garuda saya masih tetap banget. Masih kuat lah ya. Masih kuat banget. Belum ada gesekan dari luar. Kita bangsa ini, saya bermimpi bangsa ini bisa terus maju, bisa bersaing, bisa kuat, ya, gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan mengunjungi workshop PT Karunia Awan Nusantara. Kita akan lebih melihat bagaimana memproduksikan bahan-bahan yang ada di workshop ini. Ini kita ada di workshop ya. Apa aja sih yang dikerjakan di dalam workshop ini sendiri? Dari bahan-bahan apa nih yang untuk bahan jadinya seperti ini? Kebetulan ini lagi buat untuk struktur bangunan ya. Kita ada juga mau kirim tangki untuk NTT. Nanti itu tangki untuk air, untuk air demin ya.
Mudah-mudahan bulan ini kita akan kirim ke Sumba. Sumba. Oh. Berarti sudah beberapa daerah dong ya yang sudah order sendiri dengan Kita juga target 3 bulan lagi itu ada penghafalan ke Kalimantan. Wah, luar biasa. Itu apa yang mau dikirim di Kalimantan itu sendiri bahannya berapa, Pak? Mungkin sama rata-rata memang kita itu untuk kontrakan dari baja ya. Baja, struktur baja. Oh, jadi ini nggak baja semua ya, ya definisinya itu ya. Karena saya punya semangat Cilegon kota baja. Wah, Itu yang lebih daya tariknya itu ya. baja Cilegon harus Lebih maju lah ya. bersaing lah. Bersaing dengan yang lain-lain lah gitu ya. Oh, banyak juga ya. Jadi ini bahan-bahannya itu seperti tembaga atau kuliah atau seperti apa? Nah, rata-rata memang baja. Baja Ada stainless, ada hardtop. Pak, kalau untuk pembuatan itu sendiri, itu berapa lama itu? Tergantung project ya. Nah, Tergantung volume, tapi rata-rata itu 6 bulan, 1 tahun. oh lama juga ya. Tapi kali dari besar juga nih ya. Tergantung. Ya, mudah-mudahan saya masih diberi kepercayaan dengan klien saya. Terus coba menjaga untuk mereka tetap puas, tetap percaya dengan PT Karuniawan Nusantara. Itulah, berarti lebih mengutamakan pelayanan yang lebih baik ya. Wah, ini karyawannya pakai cici juga kak pekerjaan ini. Kadang kita kalau memang waktunya diburu pakai buat chip. Tapi kalau memang masih standarnya aja, Standar belum. cukup satu chip aja gitu ya. Ini yang akan dibawa ke Kalimantan ini udah jadi atau lagi baca pembuatan Pak? Itu udah jadi di sana kalau istilah dalam project hanya tinggal correction aja, tinggal penyambungan. Oh gitu. Berarti kalau udah secara finishing mah udah selesai gitu ya. Oh. Wah ini sangat-sangat menarik sekali ya Sobat Cilegon. Saya baru satu kali ini loh melihat sistem yang hampir begini. Alhamdulillah, saya juga baru satu mau bikin rumah. Tapi menarik sekali ya Pak Awan ya. Jadi pekerjaannya ini nanti sampai jam berapa ini mereka itu? Bentar lagi mereka break. Saya nggak tahu ini karena ini yang pemimpin-pemimpinnya ini. Oh ini Yang pemimpin-pemimpinnya ngatur ya. mereka. Ya. Overtime atau enggak semua mereka ini pemimpin-pemimpin. Oh gitu ya. Ini bagaimana ini punya bos seperti ini? Alhamdulillah Pak. Enggak Pak. Gitu ya. Ada nggak kesel lah gue sama ini pimpinannya gitu kan? Tapi happy aja ya. Iya. Apa karena di depan pimpinan nih happy aja? Wah, saya Gitu. yang seperti saya bilang saya keluarga lah. Iya. Karena dibuat suatu bisnis Ya, family itu ya. betul. Jadi keluarga besar ya dengan ini. Jadinya membuat pekerjaan. Itu memang benar Pak. Memiliki kan lebih semangat kerjanya juga Pak. Nah itu karena kalau kita memiliki rusaknya hancurnya juga kan hak kita juga kan, ruginya kita juga ya. Tadi itu kita bicara masalah dari tembaga itu sendiri ya. Kang Awan, kalau saya lihat ini bagian dari Kang Awan juga nggak sih ini? Rodix ini? Alhamdulillah kami dipercaya untuk install. Untuk install kebutuhan di salah satu pabrik grup besar juga di Indonesia. Wah iya. Ini bahannya kalaunya agak unik juga ya. Bahan-bahan apa ini? Itu sistem pendingin. Nah, kebetulan yang installnya itu PT Karuniawan Nusantara. Bos, berarti banyak ya yang dikerjakan ya ini. Tapi bahan bakunya memang dari mana nih Pak? Dari Indonesia sendiri atau memang ada dari ngambil luar? Ada yang beberapa dari luar. Itu dari India, ada dari Jerman, ada. Bos, berarti memang kualitas ya yang dijaga ya. Ya Pak, kita banyak nih udah obrol-obrol kita ya. Luar biasa nih, kayaknya waktunya kita habiskan ya. Terima kasih. Untuk harapan Pak Ikhwan sendiri sebagai Direktur Utama perusahaan ini seperti apa sih harapan? Ya, seperti yang tadi ya saya sampaikan, semoga kami masih terus bisa bertahan, berkembang, masih diberikan kepercayaan, masih
komitmen, dan masih bisa bermanfaat lah untuk paling tidak untuk karyawan-karyawan saya. Minimal mereka bisa sejahtera ya. Amin, mudah-mudahan. Saya juga bisa sejahtera nih. Amin. Mudah-mudahan Pak Herman juga BJTV makin sukses lah. Amin, 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 amin juga. Oke. Ya, Pak. Terima kasih nih Pak Awan dan rekan-rekan ya. Kita mengganggu membawa Mas sampai ke atas segala ya. Ya, Mudah-mudahan kami juga mendoakan apa yang diharapkan dari Pak Awan sebagai direktur utama menjadi perusahaan yang memang big family dan juga bisa menjadi suatu kebahagiaan untuk kita semua, khususnya mereka-mereka ya Pak. Ya, demikianlah bincang-bincang saya dengan Direktur Utama PT Karunia Awan Nusantara. Inilah direkturnya yang memang luar biasa, perusahaannya menjadikan suatu tempat yang membuat stafnya menjadi lebih sejahtera dan merasa nyaman. Mudah-mudahan ke depannya kita akan lebih bincang-bincang lagi dan lebih lagi menarik lagi untuk episode yang akan datang. Demikianlah pemirsa BJTV. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak nih Pak Herman.